Selamat pagi anak-anak Mister. Hari ini Mister Rencana mau membahas buku IPA halaman 136, yaitu penilaian harian subtema 1 ya. Langsung ya. Jadi anak-anak Mister buka bukunya halaman 136. Kita bahas ya, Mister kasih tahu jawabannya langsung. Jadi nanti disilangi atau dilingkari. Oke. Halaman 136. Nomor 1. Tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda disebut, itu ada empat pilihan, jawabannya adalah gaya ya. Tarikan dan dorongan itu adalah gaya. Nomor 2. Berikut yang bukan contoh gaya dorongan adalah, yang bukan berarti yang tarikan kan, yang tarikan berarti yang mana? Yang B, kuda menarik delman ya. Yang lainnya dorongan, ayah mendorong meja, kasti dipukul, menekan tombol, itu termasuk dorongan. Nomor 3, itu ada gambar orang mendorong mobil. Nah, mendorong ya. Jadi gaya yang dihasilkan oleh orang pada gambar di atas adalah gaya berupa dorongan ya, karena dia mendorong mobil. Nomor 4, perhatikan gambarnya. Itu ada gambar orang menarik ketapel ya. Ya, menarik ketapel. Peristiwa apa yang terjadi apabila bagian yang ditunjuk panah ditarik dengan kuat? Apabila karetnya ditarik dengan kuat, apa terjadi? A. Batu akan semakin berat. Salah ya. B. Karet semakin memendek. Kurang tepat. C. Batu akan terlempar semakin jauh. Ya, ini yang tepatnya. D. Karet akan kehilangan elastisitas. Juga tidak tepat. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 5. Mobil-mobilan yang diberi tali oleh Budi dapat bergerak setelah ditarik. Hal tersebut karena, kenapa mobil-mobilan yang diberi tali oleh si Budi itu dapat bergerak? A. Adanya gaya dorong pada mobil. Kurang tepat. B. Gaya gesekan antara tali dan tangan Budi. Juga kurang tepat. C. Adanya gaya tarik yang dilakukan oleh Budi. Ya, ini kayaknya tepat. D. Gaya gravitasi pada Budi dan mobil-mobilannya. Ya, jawabannya adalah C. Nomor 6. Mobil dapat berjalan menaiki bukit karena adanya A. Gaya gravitasi. B. Ban mobil yang licin. C. Gaya tarik oleh mesin. D. Gaya dorong oleh mesin. Ya, mobil kenapa bisa mendaki? Karena ada gaya mesin ya. 7. Perhatikan gambar-gambar berikut. Itu gambar A, gambar orang lagi menarik busur. Gambar B, orang lagi mendorong anaknya main sepeda, belajar sepeda. Pernyataan tepat yang mana? A. Gambar A dan B merupakan contoh gaya berupa tarikan. Salah ya, karena yang satu bukan tarikan. B. Gambar A dan B merupakan contoh gaya berupa dorongan. Kurang tepat, karena juga ada yang tidak sama. C. Gambar A merupakan contoh gaya dorongan. Gambar B terjadi adanya gaya berupa tarikan. Juga kurang tepat. Yang D. Gambar A merupakan contoh gaya tarikan dan gambar B merupakan contoh gaya berupa dorongan. Itu yang tepat. Jadi jawabannya D. Nomor 8 yang isian. Layang-layang akan bergerak apabila benang diberikan gaya berupa apa? Dia akan bergerak. Jadi layang itu bergerak kalau apa? Kalau benangnya ditarik. Nomor 9. Balon dapat terisi udara saat ditiup karena diberikan gaya berupa apa? Udaranya ditiup berarti dorongan. 9. Bagian pada sepeda yang bergerak setelah diberikan gaya berupa dorongan adalah apa? Ya, sepeda yang bergerak, rodanya ya, itu gampang kan. 11. Saat bermain tarik tambang, gaya tarik oleh 5 orang lebih titik-titik dibandingkan 2 orang. Lebih apa? Kalau kita main tarik tambang, kalau orangnya banyak, maka gaya tariknya lebih besar. 12. Mobil yang melaju dapat berhenti dengan cara direm. Hal ini membuktikan bahwa gaya membuat benda menjadi apa? Dia melaju, bergerak, habis itu direm. Jadi gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. 13. Kegiatan apakah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Tuliskan gaya yang bekerja pada kedua mobil tersebut. Di situ kita lihat ada mobil derek kayaknya.
Ya, memberdiri berarti gaya apa? Gaya berupa tarikan. Ya. Apalagi gayanya? Yang ada di situ, gaya gesekan antara ban mobil dengan aspal. 14. Mengapa mobil yang mogok lebih mudah bergerak jika didorong oleh banyak orang daripada sendiri? Kenapa? Karena gaya yang dihasilkan oleh satu orang lebih sedikit daripada gaya yang dihasilkan oleh banyak orang. Jadi kalau orang yang semakin banyak, mobilnya itu serasa lebih cepat geraknya. Ya. Nomor 15. Apa manfaat gaya tarik bumi bagi manusia? Gaya tarik bumi apa? Gaya gravitasi ya. Apa manfaatnya? Ya, kita bisa berdiri di bumi ini. Kita tidak melayang-layang, ya. Habis itu kita bisa berjalan dan benda-benda kalau jatuh itu ke bawah, itu manfaat dari gaya tarik bumi. Oke. Kita lanjut ke halaman 142. 142 ya. Penilaian harian nomor 2. Yang nomor satunya, meja yang awalnya diam akan bergeser apabila didorong. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat diam menjadi bergeser. Apa? Gaya dapat menggerakkan benda diam, mengubah bentuk benda, memperlambat benda, mengubah arah. Jawabannya yang benar adalah menggerakkan benda yang diam. 2. Meja terasa berat jika, jadi jawabannya A ya. Yang nomor 2 lagi. Meja terasa berat jika dua orang saling mendorong dari arah berlawanan. Hal ini gaya dapat, jawabannya B, memperlambat gerak benda. 3. Bola basket akan memantul setelah dijatuhkan ke lantai. Hal tersebut merupakan contoh adanya gaya. Ya, jawabannya A, otot. Ya, kalau kita memantulkannya lebih kencang, maka nanti dia pantulannya juga akan lebih kuat. 4. Perhatikan kegiatan berikut. Orang berlari di lintasan lari, sepeda motor melaju di jalan, mobil pesawat ulang-alik lepas landas, ya. Kegiatan menggunakan gaya mesin yang mana? Yang ada mesinnya, sepeda motor dan pesawat ulang-alik. Jadi C, 2 dan 3. Nomor 5, isian ya. Gaya yang bekerja pada tali busur panah adalah gaya apa? Tali busur. Gaya pegas. 6. Bola yang semula diam setelah ditendang akan bergerak. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. 7. Truk yang muatannya berat dapat tetap berjalan karena adanya gaya apa? Kenapa truk itu bisa bergerak? Gaya mesin. 8. Tuliskan masing-masing 3 contoh gaya dapat memperlambat gerak benda dan mempercepat gerak benda. Nah, contohnya apa? Gaya dapat memperlambat gerak benda. Ya, mobil direm, lama-lamanya jadi lambat kan? Orang yang naik sepeda mendaki juga lambat kan? Habis itu apa lagi? Ini, kalau kita melemparkan sesuatu ke atas, misalnya melemparkan batu ke atas, maka batu itu sampai menuju ke atas itu juga lambat, ya. Kemudian yang mempercepat, ya kebalikannya aja. Orang yang main sepeda atau bersepeda menurun melewati jalan yang menurun, habis itu mobil yang digas. Ketiga, benda yang jatuh ke tanah, itu cepat. Jadi kalau ada buah mangga jatuh ke tanah, maka gerakan ke bawahnya cepat. Tapi kalau mangganya dilempar ke atas, itu lambat. Oke, lanjut. Perhatikan kegiatan pada gambar di samping. Tuliskan gaya yang bekerja. Di kegiatan tersebut gaya apa? Gaya berupa tarikan, karena dia menarik ember ya yang ada di sumur itu, mengambil air. 10. Perhatikan gambar berikut. A itu karet, gambar ketapel ya, artinya karet, B-nya tangan. Tuliskan gaya yang terjadi pada A dan B. Pada A apa? Gaya elastisitas atau gaya pegas. Pada B, gaya berupa tarikan. B, bagaimana cara agar jarak lemparan batu menjadi lebih jauh? Bagaimana caranya? Kalau kita main ketapel supaya lebih jauh, maka kita harus menarik
ketapelnya lebih kencang. Lanjut ya. Ke penilaian harian subtema 3. Contoh kegiatan yang dapat memperbesar kecepatan benda adalah yang mana? Yang mempercepat kecepatan. Kelereng jatuh dari atap rumah. Tadi Mister bilang kalau ada benda jatuh maka dia cepat. Lanjut. Jadi jawabannya C. 2. Plastisin yang ditekan dapat dibentuk menyerupai mobil-mobilan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Jawabannya D. Nomor 3. Sebuah mobil yang semula diam kemudian dihidupkan mesinnya sehingga dapat bergerak. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Jadi jawabannya A. 4. Seorang petenis memukul bola yang datang ke arahnya dengan keras sehingga bola bergerak menuju lawannya. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat yang mana? B. Mengubah bentuk benda. Mengubah arah gerak benda. D ya. D jawabannya. Nomor 4. Nomor 5. Andi mendorong meja sehingga meja bergerak. Penyebab meja bergerak adalah gaya berupa dorongan. 6. Saat melewati jalan yang menurun, Dadang melakukan pengereman terhadap sepedanya. Gaya pengereman ini menyebabkan sepeda menjadi berhenti. 7. Semakin kasar permukaan benda maka gaya GC-nya semakin besar. Jadi gaya GC itu akan semakin besar kalau permukaannya kasar. Tapi kalau seperti di rumput, di batu-batuan ya, kalau kita main kelereng itu lambat ya. Tapi kalau di tempat yang licin itu gaya GC-nya kecil. Ya kalau kita main di jalan yang licin, nah itu gaya GC-nya kecil sehingga kita bisa tergelincir. Lanjut. Kita dapat berjalan di jalan tanpa selip karena adanya gaya selip itu tergelincir apa? Karena ada gaya GC. 9. Berilah masing-masing 3 contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah benda. B. Mengubah bentuk benda. Mengubah arah benda, main tenis, main bola, sepak bola, memantulkan bola, dribble basket ya. Mengubah bentuk benda, misalnya gelas yang jatuh ke lantai pecah, habis itu banyaklah mobil tabrakan dan sebagainya. 10. Melemparkan tanah liat yang berbentuk bulat ke potongan papan kayu yang berada di depannya. Ternyata setelah dilempar, tanah liat itu menempel pada papan kayu dan berbentuk melebar. Ini pengaruh gaya di dalam peristiwa itu apa pengaruhnya? Gaya dapat merubah bentuk benda. Itu jawaban nomor 10. Oke, kayaknya udah selesai. Jangan lupa ini dipelajari ya, jawabannya dituliskan, dilingkari tadi atau disilang. Nanti dipelajari di rumah. Minggu depan rencananya Mister mau mengadakan top test. Oke, sampai ketemu lagi.